Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari generasi muda. Itu artinya kita hari ini akan membahas yang berkaitan dengan generasi muda. Jadi konten agama apakah Gen Z suka atau tidak? Yes, hari ini kita kedatangan dua narasumber dari Institut Empu Kuturan. Itu ada Kadek Lina Sulistiani. Om Swastiastu. Ibu. Ya, apa kabar? Asengkare baik. Baik ya. Dan kemudian ada Gede Risma Yudita Wirapratnyan. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ibu. Apa kabar? Asengkare becik, Bu. Asengkare becik ya. Iya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang konten agama. Mengingat sekarang ini konten kreator itu semakin banyak. Konten kreator semakin banyak, kemudian para konten kreator ini bingung nih mau bikin konten apa. Sedangkan kita di Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya membuat tentang konten agama. Nah, generasi muda itu atau Gen Z itu apakah suka nggak sih sebenarnya dengan konten agama itu? Nah, menurut adik-adik, bagaimana pendapat adik-adik tentang konten agama? Menarikkah atau tidak? Mungkin siapa yang mau duluan? Saya duluan Ya, aja. oke, silakan. Kalau berbicara tentang konten agama, itu sudah banyak ada dan juga menurut saya itu sudah berkembang ya. Tapi cara penyampaiannya itu yang masih formal. Oke. Jadi Gen Z itu nggak suka sama bahasa yang berat gitu. Jadi dia itu ingin yang ada intinya itu apa sih gitu. Dari hal-hal yang kecil aja deh. Contoh kayak ada semacam dharma wacana dari para sulingge maupun pemuka agama. Itu bisa kita buat video 1 menit. Kita sampaikan intinya dan juga kita pakai yang contoh dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita nggak terlalu terbayang-bayang apa sih maksudnya gini gitu. Kalau dikasih bayangan, jadi penjelasan ini contohnya seperti ini. Oh jadi ini gitu. Oke, berarti Terbayang gitu. terbayang ya. Jadi ternyata Gen Z itu nggak terlalu suka dengan video yang terlalu panjang. Iya. Ya. Jadi kecuali itu adalah stand up komedi itu baru mungkin banyak yang nonton ya. Tapi kalau konten agama sekiranya hanya 1 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 menit itu udah, aduh apa sih gitu. Bosen nggak sih gitu? Bosen Iya. gitu ya. Mungkin dari Risma bagaimana pendapat tentang konten agama yang sekarang ini sedang banyak-banyaknya? Baik, terima kasih sebelumnya Bu, karena sudah diberikan waktu. Di sini saya akan mengomentari dari sudut pandang saya, bukan sebagai ahli konten kreator ya tentunya, dan juga bukan sebagai ahli analisis, tapi ini sudut pandang dari pengalaman saya sebagai pengamat konten agama, terutama agama kita itu agama Hindu itu ya. Dari segi teknisnya ini memang perlu konten agama kita itu penyampaiannya perlu ditingkatkan seperti yang dibilang Lina tadi, masih terlalu kaku dan formal Bu. Nah itu Gen Z tidak suka dan tadi sudah dibilang juga kontennya itu lebih baik yang reels Bu atau video pendek berdurasi 1 menit atau 60 detik. Nah reels di sosmed itu sudah hampir semua ada Bu gitu kan. Jadi kita yang pintar-pintar memilih platform mana yang cocok untuk membagikan reels. Kemudian visual tentunya Bu harus kita niat karena Gen Z ini kan visual banget anaknya Ya, betul. nggak boleh blur atau apa gitu kan. Kalau pencahayaannya over udahlah, apa sih ini kan gitu ya. Kemudian audio juga harus jelas, jernih gitu. Karena kan kita misalnya sebagai konten kreator yang menyampaikan keagamaan supaya inginnya mencerahkan tapi karena audio yang kurang jelas jadinya kayak kumur-kumur itu, bahasa kumur-kumur gitu atau istilah Balinya itu ngerumuk itu nggak jelas gitu. Makanya kan audio itu harus jernih. Kemudian pemilihan musik juga. Karena tadi sudah saya bilang platform itu kita harus pilih yang cocok karena beberapa platform media sosial itu sangat ketat terhadap pemilihan musik Bu. Karena kan kita inginnya mengikuti musik yang lagi ramai gitu kan. Iya. Takutnya kena hak cipta atau apa, bisa di take down otomatis oleh pihak media sosialnya gitu kan.
kita nggak mau nih, udah video niat, audio udah jernih, lighting pencahayaan sudah menyesuaikan, tapi tiba-tiba di take down kan, Ya, gitu kan betul, kita nggak mau gitu. Kemudian juga terakhir mungkin di beberapa video reels itu diisi seperti animasi atau ilustrasi kecil, Bu. Misalnya kan seperti di tim media penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng ini kan sudah punya medianya, Bu, Nirosita Kantari ya. Di videonya itu mungkin logonya di pojok bawah itu, pojok kanan bawah bisa diisi kayak gerakan kecil, misalnya puter atau enggak goyang-goyang gitu, bisa. Oke, jadi ternyata Gens itu sangat meneliti sekali ya bagaimana video-video pendek sekarang berkembang. Jadi apalagi memang kita pun kalau misalnya saya sendiri pun melihat video yang terlalu panjang itu kayaknya membosankan gitu. Bagaimana sih caranya agar video yang pendek tapi itu padat, isinya padat. Kemudian Gens itu suka gitu. Ternyata memang harus di visualnya ya. Nah, tadi sudah diceritakan juga bagaimana pengemasan konten yang seharusnya bisa kita lakukan agar menarik Gensi. Nah, jadi menurut adik-adik berdua, jadi kami di penyuluh pun juga sudah membuat medianya. Kemudian sudah ada konten yang berdurasi 1 menit. Bagaimana sih sebaiknya untuk kedepannya kita membuat konten agama agar Gensi itu suka. Jadi nggak hanya Gensi, bahkan orang tua pun kadang tidak terlalu suka dengan video yang panjang ya. Jadi sekarang itu memang trennya lagi video-video pendek aja gitu. Nah, bagaimana sih saran dari adik-adik berdua tentang pembuatan konten agama itu agar menarik? Mengingat kalau udah ngomong bahasa agama itu nanti pasti ada istilah kedewan-dewan gitu. Jadi ada itu aduh nggak mau dibilang kedewan-dewan gitu. Iya, gengsi ya jadinya. Nah, makanya gimana sih saran dari adik-adik agar video kita itu nggak kedewan-dewan dan justru malah Gensi suka, aduh cari video di sini deh, di sana udah lengkap gitu. Gimana, mungkin dari Lina mungkin? Jadi kita mulai dari hal-hal yang biasa mereka lakukan. Contohnya seperti apa sih tujuan kita untuk membanten setiap pagi gitu. Terus apa sih makna dari Banten Saiban? Nah, itu kan hal-hal yang kita sering lakukan, rutinitas lah ini. Jadi tapi nggak semua orang, nggak semua Gen Z itu tahu makna dari Banten Saiban ini. Ya penting Saiban aja itu. Atau enggak itu tuntutan dari orang tua mungkin gitu. Jadi dia tidak pernah mementingkan tujuan ini apa. Jadi dia sekedar melaksanakannya aja gitu. Habis itu karena ini menyangkut Gen Z, jadi kita harus bisa mendekatkan diri dulu sama Gen Z. Kita bangun chemistry lah istilahnya. Karena Gen Z itu butuhnya tempat curhat, gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja, anggap kita berteman gitu, jangan bahasa yang terlalu tinggi. Kita nggak ngerti maupun panjang lebar ngomong, kalau bahasanya itu nggak ngerti ya nggak masuk gitu. Apa bapak ini yang diomongin, apa ibu ini gitu jadinya. Lalu karena yang saya tahu Gen Z itu adalah generasi yang mudah baper, bukan baper soal cinta ya. Dan juga Gen Z itu Gen Z paling nggak suka diceramahin. Saya adalah orang yang saya akui saya adalah orang yang baperan. Sedikit dia maksudnya ibu ini bilang kalau ceramahin saya gitu. Kata-katanya mungkin menyakiti saya, ya saya kepikiran. Gitu. Nggak mungkin loh kita nggak masukin ke hati gitu. Kata-katanya menurut saya sangat menyakiti gitu. Jadi saya masukkan ke hati. Lalu kalau konten agama itu disiarkan melalui media sosial dengan bahasa anak Gen Z, dengan gaya bahasa, mungkin kita akan lebih tertarik gitu dengan gini. Itu sih, Bu. Karena sekarang juga kebanyakan justru video-video reels itu adalah kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang lebih menariknya ya itu yang simple-simple gitu ya. Berarti sarannya adalah video-video simple. Nah, kalau dari Risma sendiri nih, apa saran Risma terkait konten-konten agama? Apa sih yang perlu kita buat agar Gen Z itu suka nih, kita ya udah ayo belajar agama biar nggak itu bukan sekedar kedewan-dewan tapi paham apa arti agama itu.
Baik Bu, mungkin dari saya ya, kalau dari segi teknis lagi Bu ya, Mm-mm. mungkin kita harus lebih cepat dan responsif terhadap tren Bu. Oke. Ya kita mengikuti tren, kita Mm-mm. harus cepat mengikutinya karena tren ini di beberapa video reels Bu ya, Mm-mm. tren itu sangat cepat gantinya Bu. Oke, betul, Seminggu udah ganti, Iya, bahkan ada iya. beberapa hari pun Udah 3 hari, langsung 2 hari ya, langsung ganti. Iya, betul, ya. betul, 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 Entah betul. itu dari musik, Iya. kontennya gitu, Mm-mm. benar-benar cepat. Dan mungkin kalau dari saya bisa misalnya ada tren musik nih Mm-mm. yang cocok nih untuk agama itu. Iya. Kita juga harus pilih-pilih Bu ya, karena Iya. kan tidak semua konten musik itu Betul, betul. nggak cocok gitu. Iya, Ya iya, itu iya. bisa dari musik kita buatkan yang dari tren musik itu kita bisa buatkan narasi, entah itu dari Sloka Bhagavad Gita atau dari Lontar itu bisa. Kemudian bisa juga dari gini Bu, tokoh pewayangan. Oke. Kan kita tuh terkenal dengan ceritanya tuh yang Mahabharata dengan Iya, Ramayana. iya. Nah, di kontennya tuh bisa story of the day Oke. gitu. Seperti bahasa Indonesianya tuh cerita hari ini atau kisah hari ini. Nah, dari tokoh pewayangan ini kita bisa buatkan ilustrasi atau animasi dengan teknik slow zoom. Itu bisa kita buatkan narasi di sana dan terakhirnya diisi quote. Oke. Tentunya yang relate dengan kita Gen Z. Ya, oke, Kemudian yang terakhir sih gini Bu, apa namanya, kita tuh harus buat mereka tuh seperti viewsnya tuh seperti mereka tuh seolah-olah ada, Oke. seolah-olah terlibat gitu Bu, Oke. dengan Iya, pembuatan video Q&A. Oke. Nah kan di Nirwasita ini sudah sangat bagus Bu ya, karena ada video Q&A. Nah di situ jujur Bu, saya sangat berterima kasih karena dari video itu walaupun kami ya mungkin gengsi untuk nge-like atau komen Bu ya, tapi kan viewsnya lumayan tuh. Nah saya tonton, mungkin ada beberapa Q&A yang terlihatnya remeh, tapi kan bagi kami itu pertanyaan serius gitu ya, kena itu gitu beberapa ya. itu, makanya tapi masih apa tuh gengsi untuk nge-like gitu. Iya. Oke. Berarti ternyata anak muda sekarang ini masih ada yang peduli dengan konten agama itu. Ternyata di samping suka itu ada gengsinya sendiri. Ya, nanti aku nge-like ini, teman-temanku lihat nggak ya gitu. Jadinya ada kegengsian sebenarnya dari gengsi itu sendiri ya. Berarti untuk sahabat penyuluh, baik itu gengsi, jangan gengsi ya, karena pelajar tentang agama itu harus kita pelajari, harus kita tahu, apalagi agama Hindu ya. Kita untuk apa sih kita beragama kalau kita nggak tahu agama kita itu apa gitu, karena ini juga bisa mengurangi istilah login dan logout gitu ya, di gengsi sekarang lagi rame banget login dan logout gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang terlalu serius bisa membuat gengsi itu login dan logout. Dan ternyata quote-quote itu sangat berpengaruh ya dengan gengsi ya. Jadi saya juga sering melihat ada beberapa konten kreator dari tentang konten agama yang saya lihat itu menyebarkan tentang quote-quote. Ternyata itu yang disuka gengsi dan itu banyak yang share ternyata ya. Oke deh. Jadi itu adalah masukan bagi kami agar kami juga bisa membuat konten agama yang menarik untuk gengsi. Jadi kalau ditanya gengsi suka atau enggak tentang agama, suka ya, suka ya. Cuman gengsi ya, gengsi. Oke, jadi sahabat penyuluh, jangan gengsi untuk mengakui agamamu sendiri. Jadi ini luar biasa sekali nih pengetahuan dari gengsi kita yang sudah hadir hari ini sebagai narasumber, dan semoga bermanfaat juga untuk sahabat penyuluh yang ingin membuat konten agama. Jangan ragu ya, kita bisa membuatnya bersama-sama sambil mengenal bagaimana karakter gengsi itu sendiri. Terima kasih narasumber sudah hadir, Lina dan juga Risma ya. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat penyuluh semua. Dan sahabat penyuluh, terima kasih sudah menyaksikan Ngurte pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan menutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.